Kepulauan Riau tengah memprioritaskan pembentukan tim investasi daerah untuk mendongkrak realisasi investasi Kepri agar kembali masuk ke 10 besar nasional. Ketua Komisi 2 DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, mengatakan pembentukan tim ini merupakan prioritas karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mendorong kesejahteraan masyarakat. Tim investasi daerah ini diketuai oleh Gubernur Kepri dan beranggotakan 14 kepala dinas organisasi perangkat daerah atau OPD yang berkaitan dengan investasi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Izin Pak, kali ini kita mau bicara soal investasi daerah gitu. Ya. Saya baca di pemberitaan kan DPRD Kepri tengah menggesa Pemprov agar membentuk tim percepatan investasi daerah. Gitu. Ya, betul. Boleh ini Pak diceritakan gitu Pak, bagaimananya? Ya, investasi daerah ini merupakan prioritas ya, karena pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini adanya tentu di tim investasi daerah, karena selama ini masing-masing OPD yang terkait itu mereka belum bersatu. Jadi mereka tidak punya wadah ya untuk menyampaikan pendapat mereka terkait dengan investasi, dan ini masih skalanya masing-masing. Nah, ini yang saya sayangkan, harusnya ada tim terpadu yang memang diambil sehingga OPD-OPD terkait yang memang berdampak kepada investasi ini setiap hari ada meeting, setiap hari ada pertemuan sehingga fokus itu. Makanya saya sarankan untuk dibuat tim investasi daerah. Menurut Wahyu, tim investasi daerah ini akan kaya dengan opini dan pendapat yang mengarah pada kesempatan untuk mendapatkan investasi lebih tinggi lagi. Ia sangat menyayangkan dengan segala potensi dan kekhususannya yang dimiliki, Kepri terlempar dari 10 besar provinsi dengan realisasi investasi terbesar tahun ini. Menurut Wahyu, banyak kewenangan perizinan yang seharusnya berada di daerah, tapi malah masih berada di pusat. Lengkap itu Pak, tupoksi kerjanya seperti apa aja nanti Pak? Ya, tupoksi kerja untuk tim investasi daerah yang mana sama seperti di swasta ya. Jadi memang mereka setiap hari ada satu orang masing-masing OPD untuk menyampaikan kira-kira investasi yang tepat untuk di Kepri ini seperti apa. Karena Kepri ini 96% kelautan, yang dari pusat sih dengan penemuan baru ya bahwa 98% bahkan ini luas wilayahnya laut. Tetapi industri kelautan perikanan ya, baik itu pengolahan maupun budidaya, tentunya ini juga tidak jalan. Nah, sehingga ini dibutuhkan tim investasi daerah tentunya. Dan ini kalau disatukan misi dan visinya, kemudian ada yang koordinir, kenapa tidak? Selain itu, Wahyu juga mengatakan penyebab mandeknya investasi di Kepri ini memang terkait regulasi. Misalnya, Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak ditentang masyarakat. Ia juga menyoroti kinerja Badan Pengusahaan atau BP Batam dan pemerintah Kota Batam dalam mencari investasi. Yang diketahui, berbicara investasi di Kepri tentu tidak lepas dari Batam. Batam menyumbang 7-80% investasi untuk Kepri. Bagaimana Pak DPRD menyikapi posisi Kepri yang saat ini tidak lagi menjadi tujuan investor gitu, karena dari data terakhir BKPM sendiri sudah terlempar dari 10 besar gitu. Nah, ini yang saya sayangkan, kenapa sih bisa terlempar dari 10 besar, padahal posisi strategis Kepri ini sangat luar biasa, berada di beberapa dekat dengan beberapa negara tentunya, dan ini menjadi hub, harusnya hub di seluruh Indonesia adanya di Kepri, tetapi terlempar karena memang aturan-aturan yang sekarang ini di pusat itu yang pertama ya. Tetapi kalau seandainya daerah ini kompak ya, para tokoh masyarakat, kemudian para pemegang regulasi yang ada di pemerintah daerah, tentunya pemerintah pusat juga akan memberikan hal ini gitu. Jadi ada diskresi khusus nantinya. Saya ingin mendorong seperti itu sehingga tidak ada lagi yang kata terlempar ke posisi 10. Kalau bisa kita posisi utama gitu di sini. Kalau bicara investasi Kepri kan Pak, sudah pasti itu bicara Batam kan Pak? Betul. Karena Batam kan menyumbang hampir 70-80% investasi untuk Kepri kan Pak? Ya. Di sisi lain Batam kan sudah mendapatkan banyak fasilitas khusus gitu.
ketentuannya ini seperti apa gitu Pak? Ya, ini memang terkait dengan regulasi, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tentunya juga ada satu kendala di situ ya. Tetapi itu bukan sebuah kendala besar harusnya ya. Kalau seandainya ada kekompakan antara stakeholder terkait, karena pemerintah pusat tidak mungkin juga membiarkan hal itu ya. Memang saat ini kepala daerah, kemudian juga BP Batam kalau yang di Batam terus menggesa atau mencari investor-investor supaya bisa masuk. Tetapi ini cukup mengalami keterlambatan. Nah, ini yang saya sayangkan karena di Batam sendiri terkait dengan status lahan dan lain-lain ini juga menjadi polemik ya, menjadi agak sedikit sulit. Nah, ini harusnya kan tidak seperti itu. Sedangkan di negara-negara lain itu regulasinya cukup memudahkan sehingga investasi banyak masuk. Oke Pak, pertanyaan terakhir gitu Pak, harapannya gitu Pak setelah nanti terbentuknya tim investasi daerah seperti apa? Ya, harapan saya ya pembentukan tim investasi daerah ini dipercepat. Setiap OPD terkait dengan investasi ini bisa sama-sama menyatukan visi dan misi, kemudian ada dalam satu wadah. Sehingga nanti ketika ini terbentuk, maka ada satu kesepakatan ya untuk bagaimana investasi di daerah ini percepatannya. Jadi OPD teknis, kemudian yang memberikan perizinan, kemudian kepala daerah dan juga tim marketing untuk bisa menjual investasi daerah yang ada di Kepri ini tentunya bisa sama-sama saling kolaborasi, sehingga harapannya adalah percepatan pertumbuhan ekonomi ketika sudah ada investasi di sini yang padat karya, padat modal tentunya, sehingga yang namanya pengangguran ini kan bisa mengurangi, karena di Kepri ini sudah 10% lebih pengangguran yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Terbukti kemarin ada penerimaan besar-besaran dan itu sangat luar biasa animo masyarakat yang masih nganggur ya, dan ini juga terjadi agak sedikit kericuhan di sana. Di Kota Batam, tim Liputan Goes Indonesia melaporkan.